pembangunan manusia itu harus kita mulai dari pengembangan pendidikan generasi muda. Ya, jadi otonomi khusus bagi Provinsi Papua itu lahir untuk dua hal. Yang pertama itu sebagai resolusi konflik, dan yang kedua sebagai implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Kenapa resolusi konflik? Karena tadi ada konflik berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1961 dan sudah memakan banyak korban jiwa, sehingga menimbulkan memoria pasionis, ada dendam yang berkepanjangan, sehingga perlu ada rekonsiliasi. Nah, yang kedua, kenapa perlu percepatan pembangunan? Karena teman-teman Provinsi Aceh sampai Maluku sudah mulai membangun provinsinya itu sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan. Sementara Provinsi Papua baru mulai membangun provinsinya sejak tahun 1969, sejak Pepera. Oleh karena itu, Papua membangunnya itu belakangan. Memulainya belakangan, oleh karenanya maka harus didorong, diberi percepatan supaya bisa sama dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Nah, dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan itu sering menghadapi kendala. Kendalanya karena itu ada konflik. Oleh karena itu konfliknya itu harus kita selesaikan dengan rekonsiliasi dulu, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar dan baik. Jadi memang benar bahwa ada rasa kekecewaan, ada rasa ketidakpuasan. Nah, perasaan kecewa dan tidak puas itulah yang harus kita identifikasi dengan baik. Mengapa anak-anak kita, mengapa masyarakat kita itu merasa kecewa, mengapa mereka merasa tidak puas, dan hal apa yang mereka inginkan. Saya kira kita hanya butuh beberapa riset untuk mengetahui dengan tepat, dengan benar, hal apa yang menjadi penyebab masyarakat merasa kecewa dan merasa tidak puas, dan hal apa yang mereka inginkan. Saya kira itu bukan hal yang terlalu sulit, itu dapat kita lakukan. Asal kita serius untuk mencari akar masalahnya. Akar masalah Papua ini kan sudah banyak diteliti oleh para peneliti, termasuk LIPI sendiri juga pernah melakukan peneliti. Banyak pusat-pusat studi baik di UGM maupun di UI yang juga melakukan riset-riset. Dan saya kira hasil-hasilnya itu cukup representatif yang bisa kita gunakan untuk resolusi konflik di Papua. Yang harus kita kedepankan sekarang adalah pendidikan nilai ini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang menghargai semua orang. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang menghormati semua orang. Bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi orang yang disiplin, yang jujur, yang adil. Kalau pendidikan nilai ini bisa kita lakukan dengan baik, saya kira karakter building di bidang pendidikan untuk pembangunan manusia itu akan berjalan secara baik. Nah, yang terjadi sekarang ini kan kita lebih fokus kepada pembangunan knowledge-nya, pendidikan knowledge dan skill-nya. Sementara pendidikan nilai ini persentasenya itu mulai kita kurangi. Jadi misalnya kalau di tingkat TK dan SD, itu kan untuk 3 kategori pendidikan itu 100% di situ ada pendidikan nilai di TK. Di SD itu kita kurangi misalnya 75% pendidikan nilai, 25% pendidikan pengetahuan. Nanti di SMP dia 50% ada pendidikan nilai, 50% ada pendidikan pengetahuannya. Di SMA mulai kurang lagi, pengetahuannya di 75%, 25% jadi pendidikan nilai. Nanti di perguruan tinggi itu harus masih ada 50% pendidikan nilainya. Dan itu dicerminkan dalam kurikulum-kurikulum kita. Jangan sampai kurikulum mulai dari mahasiswa masuk sampai dia lulus, itu tidak terdapat mata kuliah yang mencerminkan pendidikan nilai. Kita harus mulai secara simultan, baik pemerintah, swasta, harus kita lakukan bersama-sama. Misalnya begini, dulu itu ada BP7 yang sekarang BPIP. BP7 itu dia punya kaki di provinsi dan kabupaten bahkan sampai ke distrik. Ya, ini bukan hanya untuk Papua, tapi seluruh Indonesia. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila
yang mana nilai-nilai itu digali dari akar budaya bangsa kita sendiri, termasuk Papua. Dalam beberapa kali diskusi itu saya selalu menekankan rekonsiliasi. Kenapa kita perlu rekonsiliasi? Yang pertama itu ada latar belakang sosiologis, yaitu di mana terjadi konflik berkepanjangan sejak 61 yang menimbulkan memori pasionis yang harus kita selesaikan secara rekonsiliasi. Yang kedua, latar belakang filosofis bahwa perbuatan melanggar hukum dan HAM itu pasti tidak akan diterima dalam masyarakat manapun di dunia. Oleh karena itu perlu juga kita jauhi. Yang ketiga, latar belakang yuridis itu di dalam undang-undang Otsus kita itu mengamanatkan bahwa konflik Papua itu harus diselesaikan secara rekonsiliasi, terutama pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan yang keempat adalah latar belakang sosiologis, di mana masyarakat Papua sebenarnya adalah orang-orang yang cinta damai gitu. Jadi kita yakin bahwa tidak ada seseorang yang ingin menyimpan permasalahannya itu sampai akhir hayat. Semua orang pasti berkeinginan untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Yang kedua, bahwa semua orang apabila kita meminta maaf secara tulus, itu pasti akan memberikan maaf. Oleh karena itu saya kira perlu kita dorong untuk ada penyelesaian masalah-masalah di Papua secara rekonsiliasi. Iya, karena secara tradisional orang Papua itu juga sering berkonflik, baik konflik antar warga dalam satu kampung atau konflik antar kampung dengan berbagai masalah, misalnya masalah perebutan lahan, masalah perebutan kekuasaan, dan juga sering terjadi korban jiwa. Tapi kemudian masyarakat bisa secara arif dan bijaksana dengan kearifan lokal menyelesaikan masalah-masalah secara rekonsiliasi dan kemudian hidup berdampingan secara damai, berburu bersama-sama, menjaring bersama-sama, berkebun bersama, seolah-olah tidak pernah terjadi masalah. Padahal beberapa waktu yang lalu pernah terjadi konflik dan juga jatuh korban jiwa, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang pertama mungkin komunikasi. Harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah yang bisa meyakinkan kedua belah pihak bahwa kita sama-sama punya tujuan yang baik dan kita yakin pasti bisa kita selesaikan secara baik. Yang kedua, kita harus mencari metode komunikasi yang sama-sama kita sepakati dengan dasar saling percaya dan saling. Jadi saat ini semua bangsa-bangsa di dunia sedang melaksanakan manajemen talent sebenarnya. Kita di Indonesia juga pemerintah mendorong manajemen talent. Manajemen talent ini adalah pembimbingan, pendampingan, pengkaderan bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi secara khusus kita di Indonesia ini kan juga sedang menuju tahun 2045 di mana bangsa kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Jadi tahun 2045 itu kita yang saat ini berusia 40 tahun kita sudah tidak ada lagi. Tapi anak-anak kita yang berusia 20 sampai 25 tahun, mereka pada tahun 2045 akan berusia kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Artinya mereka lah yang akan menjadi pemimpin pada saat itu. Mereka lah yang akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai sektor. Oleh karenanya maka mereka harus dipersiapkan dengan baik anak-anak muda kita ini. Karena saat ini anak-anak muda kita jumlahnya sekarang 75 juta. Itu nomor 5 di dunia setelah China, India, Rusia dan Amerika. Kita nomor 5. Kalau di Asia kita masih nomor 3 setelah China dan India. Tapi di Asia Tenggara kita nomor 1 jumlah anak-anak muda terbesar. Kalau jumlah yang besar itu kualitasnya bagus, kualifikasinya bagus, kompetensinya tinggi, maka kita akan memimpin di ASEAN. Tapi kalau sebaliknya jumlah anak-anak muda yang begitu banyak, kualitasnya rendah, kualifikasinya rendah, kompetensinya rendah, maka kita dikuasai. Jadi
kondisi di suatu kampung itu biasanya banyak dipengaruhi oleh kondisi di kecamatannya. Kondisi sosial budaya di kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondisi di kabupatennya. Kondisi sosial budaya di kabupaten itu sangat dipengaruhi oleh kondisi di provinsi. Demikian juga kondisi sosial budaya di provinsi sangat dipengaruhi oleh kondisi di dalam suatu negara. Dan negara dipengaruhi di kawasan. Ini konsep geopolitik juga seperti itu, sama. Geopolitik di provinsi sangat dipengaruhi oleh politik nasional, dan nasional dipengaruhi oleh geopolitik dunia. Oleh karena itu memang kita harus memberikan iklim yang bagus kepada Papua, sementara orang Papua sendiri juga harus terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Jadi saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya bahwa saya sebagai guru akan respect apabila anak-anak saya itu mau berusaha berjuang untuk belajar hal-hal yang baru, untuk menghadapi tantangan, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Jangan kita hanya membiasakan diri untuk belajar dengan cara-cara yang gampang dan konvensional, karena kita tidak akan bertumbuh. Oleh karena itu kita harus terus berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Maka kita akan bertumbuh dalam pengetahuan, dalam ilmu dan teknologi.